Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى عضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وقرابتنا ولمن لهم حقوق علينا بناتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وبناتنا أن الله يتوفنا مسلمين ويؤتينا الصحة والعافية. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal Yustahabul iktsaru, disunatkan memperbanyak min shaumi tatawwu'i, puasa sunat. Puasa sunat adalah di luar Ramadan dan di luar puasa yang dinazarkan. Sebenarnya puasa nazar itu jatuhnya wajib. Pada dasarnya dia sunat, cuma dinazarkan maka menjadi wajib. Wa hal yukrahu shaumud dahri, dan apakah makruh puasa sepanjang tahun? Namun di luar 5 hari di mana diharamkan puasa. Pertama tentu Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga adalah tanggal 11 Dzulhijjah, yang keempat adalah tanggal 12 Dzulhijjah, yang kelima adalah tanggal 13 Dzulhijjah. 3 hari itu dikenal dengan Ayyamut Tasyriq, itu haram. 5 hari itu haram.
Dimaksud di sini saumud dahri yaitu di luar yang 5 hari. Kalau 5 hari itu haram. Ya. Qala al-Baghawi na'am. Imam Baghawi mengatakan iya, makruh. Wa qala al-Ghazali, sementara Imam Ghazali berpendapat huwa masnunun, puasa sepanjang tahun di luar yang 5 hari tadi adalah disunatkan. Wa qala al-aktsaruna, dan berkata mayoritas ulama tidak langsung mengatakan sunat atau makruh, tapi mereka menjabarkan. Ini saya kira sangat pas. In khafa minhu dororon, jika dikhawatirkan kalau dia puasa sepanjang tahun mengakibatkan madarat, au fauta haqqin, atau luputnya hak yang harus dia laksanakan, kuriha, maka hukumnya adalah makruh. Puasa sunat sepanjang tahun di luar yang 5 hari. Wa illa fala, tapi kalau dia nggak takut, nggak khawatir madarat, terjadi apa-apa atas dirinya, maka tidak makruh. Wa istahabbu saumul isnaini wal khamisi, dan disunatkan puasa hari Senin dan hari Kamis. Ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW di hari Senin itu beliau dilahirkan, kemudian ya hari Kamis itu diangkatnya amal, dilaporkannya amal, makanya beliau pengen dilaporkannya amal itu ketika dalam keadaan berpuasa. Wa ayyamul bidi, dan hari-hari putih. Yang dimaksud adalah tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ya, itu yang disebut ayyamul bid. Itu juga disunatkan puasa. Min kulli syahrin, di setiap bulan Hijriah. Wahya, adapun ayyamul bid itu adalah al-thalitha asyarah, tanggal 13, war-rabi'a asyarah, dan tanggal 14, wal khamisa asyarah, dan tanggal 15. Wa minhum, di antara mereka para ulama, man adda tsaniya asyara, ulama yang memasukkan tanggal 12. Fal ihtiyatu saumu aidon, maka untuk menjaga-jaga juga disunatkan puasa tanggal 12. Ya, tanggal 12 namanya ihtiyatian. Sama dengan kita puasa tanggal 8. Ya, 8 yang disebut apa? Kalau tanggal 9-nya kan Arafah. Tanggal 8-nya Tarwiyah. Ya, Tarwiyah. Nah, itu sebenarnya dasarnya ihtiyatian. Nggak dianjurkan sebenarnya. Ya, cuma untuk menjaga-jaga, takut-takut meleset perhitungan tanggalnya. Ya, perhitungan tanggalnya takut-takut ya meleset gitu ya. Makanya ada kisah juga dalam kitab ini di bab haji. Kita tahu ya zaman dulu kan berdasarkan ya penentuan tanggal itu dengan apa? Ru'yatul hilal. Kan gitu. Hilal ini begitu muncul kecil. Kadang-kadang dengan kasat mata nggak kelihatan. Pernah kunang-kunang itu dianggap apa? Hilal. Ada orang nih ya ngadu kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ya, dia tidak mendapatkan waktu wukuf. Kita tahu waktu wukuf itu dari mulai zuhur sampai subuh besok hari. Ya, zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Dia sampai Arafah udah subuh. Maka ketinggalan dia waktu wukuf. Waktu wukuf itu paling penting. Karena Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Berarti
nggak dapat haji dia, tidak dapat haji karena ketinggalan waktu wukuf. Makanya ya ulama fikih mengandai-andai, seandainya orang berangkat ke Arafah nih malam hari, kan boleh wukuf malam hari, boleh siang hari. Yang abdul adalah menggabungkan antara wukuf siang hari dan wukuf malam hari. Siang hari itu kapan? Dari zuhur sampai maghrib itu siang, maghrib ke sono itu malam. Nah, paling bagus adalah menggabungkan siang dan malam. Ini yang dilakukan alhamdulillah oleh jamaah haji kita. Karena mereka bergerak dari Arafah itu setelah maghrib, menjamak antara maghrib dengan isya, dijamak takdim. Baru mereka bergerak ke Muzdalifah, berarti menggabungkan. Ini ada orang berangkat malam, ya pas mau sampai Arafah, ya beneran dia belum sholat isya. Pas mau sampai Arafah, kalau dia sholat isya dulu, maka dia akan ketinggalan waktu wukuf. Maka akan sampai subuh di Arafah. Apakah dia sholat dulu, apa ngejar wukuf? Ya kata ulama ngejar wukuf. Jangan ngejar waktu sholat isya. Karena mengkodok sholat isya lebih gampang daripada mengkodok haji. Jadi orang ketinggalan wukuf tetap wajib mengkodok tahun depan atau tahun berikutnya. Fil amil qabili. Ya, itu meskipun jatuhnya sunat, itu haji yang kedua, ketiga, tetap kalau haji itu wajib kodok. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata Allah, sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ya seseorang lapor kepada Umar bin Khattab. Dia ketinggalan wukuf. Kata Umar, ya lakukanlah amalan umroh. Ya, amalan umroh. Artinya apa? Apa sih bedanya haji dengan umroh? Kalau umroh cuma dua, tawaf dan sa'i. Kalau Umar disuruh ke Mekah, disuruh tawaf, disuruh sa'i, kemudian tahallul. Udah, nggak usah wukuf, nggak usah nginep di Mina, ya kan? Nggak usah melempar jumroh. Kenapa? Hajinya udah ketinggalan udah, karena tidak mendapatkan wukuf. Ya, cuma dia mendapatkan umroh saja, gitu. Ya, tapi tahun depan atau tahun berikutnya dia wajib mengkodok. Nih, ibadah haji bedanya dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita puasa sunat, kita buka, ya nggak masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau haji, ya meskipun ya sudah jatuhnya sunat itu haji kedua, haji ketiga, kalau kita sudah niat haji, ya dengan ihram, niat haji, ya lalu kita batalkan, wajib ya mengkodok, wajib. Kalau puasa enggak, kita puasa sunat, kita batalkan, selesai. Ya apalagi puasa sunat, ya kemudian ada tamu, ya kan? Ini kan abdulnya kita buka. Jadi ya puasa sunat itu ya kalau ya nggak mau terganggu ya jangan keluar begitu. Ya sebab kalau kita bertamu atau ada tamu, ya ini harus menghormati tamu, kita dianjurkan suruh buka. Dalam kitab Majalis Asaniyah, ya ini antara ulama sufi dengan ulama fikih ya. Kalau ulama sufi itu lebih mengutamakan pengagungan atau mengagungkan, ya menghormati, lebih mengutamakan menghormati daripada melaksanakan perintah. Ya. Makanya itu dijelaskan dalam tahiyat. Perintah baginda Rasul ketika sahabat bertanya, bagaimana cara bersalawat kepada engkau? Ya, ketika turun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan sahabat belum tahu cara bersalawat. Kata mereka, ya Rasulullah, ya alimna kaifa nusallimu 'alaika, walakinna la na'lamu kaifa nusalli 'alaika. Ya Rasul, kami sudah tahu, sudah mengerti bagaimana kami bersalam kepada engkau. Tapi kami belum mengerti bagaimana kami bersalawat kepada engkau. Kok sahabat nggak ngerti bersalawat gini? Kalau salam, ya itu cuma satu artinya, yaitu mengucapkan salam. Tapi kalau salawat ini banyak artinya, gitu. Makanya sahabat bingung yang mana nih? Ya, sholat atau salawat kan sama itu. As-sholatu ala nabi, ya kan? Ya, as-sholatu bilail, udah lain artinya itu.
As-salatu ala nabi, bersalat kepada nabi. As-salatu bilail berarti salat di waktu malam. Sama kalimatnya. Nah, awalnya kalimat shalla yusalli ya, yang artinya nanti boleh baca salawat, boleh apa? Boleh salat. Awalnya itu cuma satu. Ya, cuma satu arti salat. Apa arti salat? Ad-du'a, berdoa. Ya, itu cuma lalu berkembang ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya salat 5 waktu, maka arti salat yang sebelumnya hanya punya arti doa berkembang menjadi apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu menjadi perbuatan dan ucapan yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. 2 berarti punya kan? Berkembang lagi ketika Allah menyuruh baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berkembang. Ini yang ditanya oleh sahabat, bukan sahabat nggak ngerti. Sahabat pengen tahu yang mana nih, ya kan? Makanya Rasulullah diam sebentar, lalu beliau mengatakan apa? Qulu, bentuknya perintah. Ucapkanlah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tidak ada sayyidina. Ya, tidak ada sayyidina. Ya, ulama fikih tetap dalam sholat sesuai dengan perintah Rasul. Karena ini konteksnya adalah membaca sholawat dalam sholat. Ya, makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan dalam kitab Bulughul Maram itu adalah membaca sholawat dalam sholat. Ya. Nah, kemudian ulama sufi ya tetap harus baca sayyidina. Kenapa? Mereka lebih mengutamakan pengagungan, penghormatan ketimbang perintah. Perintahnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tetap mereka apa? Yaitu mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Tetap menurut ulama sufi harus kita ucapkan ketika baca salawat kepada baginda Rasul dalam salat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina. Itu. Jadi ikhtilafnya dalam salat. Di luar salat ulama ittifaq. Ya, hendaknya membaca salawat diawali dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di luar salat, ittifaq. Ya, itu. Karena Rasulullah yang paling berhak untuk apa? Kita tasyid. Tasyid itu membaca Sayyidina. Ya, orang aja kita bilang Sayyidina. Di Arab menyebutkan presiden itu dengan apa? Sayyid Rais. Sayyidur Rais. Ya, presiden. Pakai Sayyid, maka kepada Nabi Muhammad enggak pakai Sayyid. Ya, itu. Jadi ya enggak bid'ah, enggak. Ya. Orang melihatnya ketika Rasulullah memerintahkan itu tanpa sayyidina. Padahal Rasulullah pernah mengucapkan sayyidina terhadap diri beliau itu ketika haji tentang syafaat uzma. Syafaat uzma. Hadis tentang syafaat uzma. Ya, ini mungkin pernah disampaikan Rasulullah di jamu makan oleh salah seorang sahabat. Nah, di situ beliau menjelaskan tentang syafaat uzma, syafaat yang hanya Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Rasulullah diizinkan. Berarti kan orang paling hebat hanya Rasul. Ya kan? Kan begitu nanti manusia di padang mahsyar datang pada Nabi Adam bilang nafsi, nggak bisa. Hanya Rasulullah yang diperkenankan. Nah, sebelumnya beliau mengatakan apa? Sebelum menceritakan ini, beliau mengawali hadisnya ana sayyidul awwalin wal akhirin. Ini luar biasa. Aku adalah sayyid, ya tuan, orang-orang dahulu dan orang-orang yang datang belakangan. Bukan hanya orang sekarang aku menjadi sayyid, tapi orang-orang dulu aku juga menjadi sayyid. Itu, ya, nah, itu dalilnya. Gitu. Jadi kalau ada yang masih mengatakan bid'ah membaca sayyid itu nggak benar itu. Rasulullah sendiri ya mengucapkan terhadap dirinya dengan kata sayyid ketika menjelaskan tentang syafaat uzmah. Ya, saya kembali. Nah, jadi lebih ya didahulukan apa? Ta'zim. Ya, kita baca sayyidina dalam salat. Itu ulama-ulama sufi. Nah, ulama fikih tetap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Kemudian
Wa istahabu. Jadi fal ihtiyatu saumu aidan. Jadi kata istilahnya ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Menjaga-jaga. Orang Jawa bilang ngati-ngati dulu. Saya ngaji di sana ihtiyatian itu ngati-ngati jaga-jaga. Ya. Nah, saya sampaikan tadi ya pada Umar itu, ya Umar bin Khattab ada orang salah ngitung. Salah ngitung tanggalan. Dikiranya hari ini tanggal 9 Dzulhijjah diberangkat aja ke Arafah. Kata udah sepi. Kan udah bubar. Mau di sana dia sampai Arafah tanggal 10. Ya, lapor sama Umar, kata Umar udah ya lakukan. Ya sa'i ya tawaf dan sa'i itu amal umroh itu ya kan bisa jadi. Wa istahabbu dan disunatkan saumu sittati ayyamin min syawalin, puasa 6 hari di bulan Syawal. Afdalnya berturut-turut ya, tapi boleh juga tidak berturut-turut. Wal afdalu adapun yang paling utama saumuha, puasa Syawal dilakukan mutatabi'atan, itu berturut-turut, muttasilatan bil aidi, nyambung dengan hari Aid. Itu enggak besoknya langsung puasa 6 hari, itu afdalnya. Makanya di Jawa ada lebaran Syawal ya, jadi mereka ramenya itu lebaran Syawal ya, walau alam puasa semuanya apa kagak, tapi tradisinya itu bagus. Itu paling yang tua-tua doang yang puasa kali ya. Jadi habis lebaran mereka puasa 6 hari. Nah, setelah puasa mereka lebaran lagi tuh, bikin ketupat lagi ya, lebaran Syawal namanya. Wa istahabbu shaumu tasu'a, dan disunatkan puasa hari Tasu'a. Ya ini semuanya isim ghairi munsharif ya, Tasu'a yaitu puasa hari Tasu'a tanggal 9 Muharram ya, tanggal 9 Muharram. Wa Asyura, dan tanggal 10 minal Muharrami, dari bulan Muharram. Tapi kalau Tasu'a ini bukan ihtiyatian ya, itu karena memang Rasulullah SAW menganjurkan untuk dilakukan puasa. Seandainya aku mengalami tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9. Yang pertama. Yang kedua, bedalah kalian dengan Yahudi, karena Asyura ini berasal dari orang Yahudi. Jadi Rasulullah ketika di Madinah melihat orang Yahudi pada puasa, Rasulullah tanya, kenapa kalian puasa? Ya, tanggal 10. Mereka jawab, karena tanggal 10 Allah menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya dari kejaran Fir'aun. Ya kan? Ketika Nabi Musa menyelamatkan umatnya, ya, kemudian dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, di hadapan Bani Israel lautan, di belakang mereka Fir'aun dan pasukannya. Lalu Allah selamatkan melalui apa? Allah suruh Nabi Musa memukul lautan dengan tongkatnya, maka lautan itu menjadi daratan, menjadi jalanan. Konon dalam tafsir Munir, bukan hanya 1 jalanan, 12 jalanan. Ya, 12 jalanan. Jadi masing-masing jalanan itu terpisah oleh apa? Oleh air yang membeku. Air menggunung tinggi. Ya, bahkan dalam tafsir Munir dijelaskan memang Bani Israel itu rewel ya. Udah dikasih daratan begitu, dia pengen ketemu sama temannya di samping, di jalan yang lain. Minta dibolongin tuh. Dibolongin. Es yang membeku itu dibolongin, biar mereka bisa ngobrol sambil jalan sama temennya. Kan bisa jadi, ya kan? Teman akrabnya beda jalanan kan gitu. Ya minta dia. Ya, itu dalam tafsir Munir Allah kasih. Allah kasih. Nah, itu tanggal 10. Nah, kata Rasul, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk puasa 10 Muharram daripada kalian. Ya, mereka kan hanya menghormati itu aja, tapi tidak melaksanakan Taurat, sudah menyimpang dari tauhid. Sementara umat baginda Rasul sama dengan Nabi Musa. Makanya kata Rasul, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Maka Rasulullah anjurkan, nah supaya beda dengan Yahudi, itu tanggal 9 juga disunatkan. Kalau ini bukan ihtiyati, tapi kalau tanggal 8 ya Dzulhijjah, ya itu namanya ihtiyatian. Wa istahabbu shaumu yaumi Arafah. Jadi imbalan kalau puasa Asyura, dalam sabda Rasulullah SAW, shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Ini riwayat Imam Muslim. Puasa Asyura tanggal 10 Dzulhijjah itu menghapus dosa-dosa 1 tahun. Lalu berikutnya adalah disunatkan puasa Arafah. Nah, kalau puasa Arafah 2 tahun.
Saumu Arafata yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa Arafah ini ya dapat melebur dosa-dosa untuk 2 tahun. Ini juga riwayat Imam Muslim. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kok tahun yang akan datang kan kita belum ngalamin? Kok udah diampunin? Allah Maha tahu. Perbuatan yang belum kita lakukan Allah udah tahu. Allah sudah tahu. Ya, memang kita belum lakukan, tapi Allah sudah tahu. Ya. Dan menurut Abdullah bin Abbas, kalau puasa Arafah karena Rasulullah sebutkan 2 tahun depan, maka kata beliau, orang yang puasa Arafah ya itu diharapkan mengalami tahun baru Hijriah. Yang namanya tahun depan kan melalui apa? Tahun baru. Nah, tahun barunya kapan? 1 Muharram. Puasa Arafahnya tanggal 9. Berarti berapa hari itu? 21 hari. Untuk mengalami tahun baru Hijriah. Ini kata Abdullah bin Abbas. Ya, makanya puasa Arafah biar ngalamin tahun baru Hijriah ini mendapat beliau. Karena Rasulullah bersabda juga dihapus dosa-dosanya tahun depan. Berarti kan akan ngalamin nih jaminan dari Allah. Akan ngalamin tahun depan. Itu kata Abdullah bin Abbas. Loh, kenapa? Untuk Asyura Allah kasih setahun karena ini terkait dengan Yahudi. Tapi kalau Arafah murni untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah wajibkan haji hanya kepada umat baginda Rasul. Ya, Allah wajibkan haji hanya kepada umat baginda Rasulullah SAW. Ini juga terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Umat lain Allah nggak wajibkan haji. Ya, Allah tidak wajibkan haji. Makanya kita bersyukur. Ya kan? Ada ibadah istimewa yang hanya Allah berikan kepada umat Nabi dan begitu besar pahalanya. Makanya ya untuk ya memudahkan kaum muslimin pergi haji, ini Allah siapkan. Ya, pertama terjadinya Fathu Mekah. Mekah dikuasai oleh umat Islam. Kalau Mekah nggak dikuasai umat Islam, susah haji. Dulu aja Rasulullah SAW bersama sahabat ketika Mekah masih dikuasai oleh orang kafir. Rasulullah berangkat tahun ke-6 Hijriah untuk umroh, nggak boleh. Ya kan? Lalu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kan gitu ceritanya. Ya makanya Allah berikan kemenangan pada Nabi Muhammad, itu Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ini salah satu. Ya, kemudian juga memang dari awal Allah pilih waktu haji itu di mana mereka sangat menghormati ya bulan apa? Bulan hurum. Ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini terkait dengan jamaah haji. Mereka kan berangkatnya itu. Ya, berangkatnya itu. Namanya Ashhurul Hajj. Ya, itu. Ya, makanya ya Allah siapkan, Allah hormati bulan itu dan juga orang Arab menghormati, mereka tidak melakukan peperangan. Kan gitu ceritanya. Nah, jadi Allah siapkan itu. Ya, Allah siapkan ya. Untuk Allah wajibkan haji. Makanya Allah wajibkan hajinya itu tahun ke-9 Hijriah. Di mana Mekah itu betul-betul sudah dikuasai oleh umat Islam. Baru Rasulullah berangkat tahun ke-10 Hijriah. Untuk haji yang pertama dan yang terakhir. Nah, karena Arafah ini hanya terkait dengan Nabi Muhammad, maka Allah kali kasih pahala yang lebih, yaitu Allah ampuni dosa-dosa untuk 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Li ghairil haji, sunat puasa Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Yang melaksanakan haji tidak dianjurkan. Karena mereka akan disibukkan dengan doa tanggal 9. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu mulai masuk waktu wukuf, ini semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Nggak ada yang nggak nangis itu. Ya, sekalipun jenderal. Jujur jenderal yang harus banyak menangis ya. Ya, jenderal nangis. Ya, jenderal nangis. Sahabat itu ngantar jenderal juga ada. Ya, dari angkatan laut juga ada. Ya, marskal gitu. Nangis. Lalu kita mimpin zikir, kemudian doa. Ya, itu dari zuhur sampai ya asar. Ya, terus aja zikir. Ya, itu nangis semua. Ya, alhamdulillah. Ya.
Ya sekalipun setelah pulang lupa lagi, tapi lumayan lah. Ya ketika itu dia nangis, ya dia ingat dosa-dosanya. Nah, itu makanya tidak dianjurkan puasa. Watlaqo katsiruna dan mengatakan dengan mutlak banyak ulama karahata saumihi, makruh puasa Arafah lil haji, untuk orang yang melaksanakan haji. Kenapa? Li ajli du'ai, karena untuk berdoa. Untuk berdoa. Begitu, biar enggak terganggu. Wa amalil haji, dan amal-amal haji yang lain. Fa in kana shakhsun la yad'ufu an zalika, jika seseorang enggak berpengaruh dengan puasa Arafah, dia haji tapi dia kuat puasa Arafah, namanya la yad'ufu, tidak lemah, ya kan, untuk puasa Arafah. Qala al-Mutawalli, berkata Imam Mutawalli, ya Mutawalli di sini ulama-ulama ya terdahulu, bukan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, berbeda itu. Ya, ada orang, karena saya suka juga mengangkat atau mengungkapkan pendapat Imam Mutawalli Sya'rawi, ya mereka anggap itu ulama dulu ya. Saya bilang bukan. Ya, kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ulama sekarang, belum, sudah meninggal. Ya, meninggalnya tahun-tahun 90-an lah. Ya. Nah, tapi kalau Mutawalli doang, ini ulama dahulu. Ya, itu bedanya. Kata Imam Mutawalli di sini, ya, al-aula lahu as-saumu. Maka baginya, ya bagi orang yang pergi haji dan dia kuat puasa Arafah, ya maka utama bagi dia adalah puasa. Adalah puasa. Jadi dikembalikan kepada apa? Kepada orangnya. Kuat apa enggak? Berpengaruh apa enggak terhadap kesehatannya, ya kan? Ya kalau tidak berpengaruh, itu lebih afdal dia puasa. Wa qala ghairuhu, tapi selain Mutawalli berkata al-aula, yang paling utama, ya, lahu, bagi orang yang melaksanakan haji, ya lalu puasa Arafah dan tidak berpengaruh apa-apa terhadap dirinya, alla yasuma, ya tetap untuk tidak berpuasa. Jadi ikhtilaf di antara ulama, ya. Ya enaknya sih nggak puasa emang. Wa yaumu Arafata afdalu ayyamis sanati, hari Arafah adalah, ya, hari yang paling baik sepanjang tahun. Ya, hari yang paling baik sepanjang tahun itu hari Arafah. Qalahu al-Baghawi, pendapat ini dikatakan oleh Imam Baghawi wa ghairu, dan selain Imam Baghawi. Wa istahabu shaum ashril hajjati, dan disunatkan puasa pada 10 Dzulhijjah. Ya. Cuma dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya haram puasa karena itu Idul Adha. Yang dimaksud 10 ini adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu paling afdal. Jadi ibadah yang paling afdal, ya yang sangat Allah cintai adalah di 10, ya, pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan ada yang berpendapat itu lebih baik daripada 10 terakhir bulan Ramadan. 10 Dzulhijjah. Ada yang berpendapat lebih baik daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu, yang menciptakan hari, dan Allah sendiri yang milih hari-hari yang utama untuk kita beribadah. Kita bersyukur. Ya, karena punya nilai lebih. Ya kan? Punya nilai lebih. Ini kan keuntungan buat kita sebagai hamba Allah. Allah kasih hari-hari istimewa, begitu. Ya, ini Allah yang memberikan. Jadi sudah menjadi kehendak Allah, ada hari-hari istimewa untuk kita beribadah, punya nilai lebih. Ada tempat juga yang Allah kasih keistimewaan. Ya, kalau tempat itu kita untuk berdoa. Di mana? Di Multazam, di Arafah. Itu di antaranya. Arafah juga kalau musim haji tanggal 9. Di luar tanggal 9, ya Arafah nggak punya keistimewaan. Ya, kan orang umroh itu kan di luar apa? Tanggal 9. Ya, umpamanya di umrah sekarang kan jauh dari tanggal 9 Dzulhijjah. Ya kan biasanya oleh panitia, oleh travel itu kan diajak ke Arafah.
ya kan, ke Arafah, ke Mina, kosong, ya. Ada istimewanya kagak ada, nggak ada. Dia punya istimewa tanggal 9 doang, tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Wukuf. Di luar itu nggak ada wukuf, nggak ada istimewanya. Makanya kerajaan Arab Saudi, ya, itu tempat-tempat, ya, baik itu buang air kecil maupun air besar, sama sekali nggak ada air. Di luar tanggal 9 Dzulhijjah. Kita umroh nih kan diajak ke sana tuh, ya, itu nggak ada air, maka bingungan kita mau buang air kecil. Sebenarnya salah juga kerajaan Saudi. Kan mereka tahu, ya, sekalipun bukan tanggal 9 Dzulhijjah, itu banyak yang berkunjung ke sana. Ya kasih dong, sedain airnya, pelit banget. Ya, jadi ada memang beberapa, tapi kebanyakan nggak ada. Kering aja begitu. Ya, ini kan salah juga. Kalau kita nggak bawa air mineral, wah susah. Ya, air mineral kencing tempat di situ, tapi kita ceboknya kita bawa sendiri. Nggak ada air, nggak. Ya, jadi ada airnya tanggal 9 Dzulhijjah doang. Ya. Kemudian wa wasaumu min akhiri kulli syahrin, dan puasa di setiap akhir bulan. Wa abdul ashhuri, dan bulan yang paling utama kita berpuasa. Ya, kalau ashar itu terkenal, kalau ashur itu bulan. Itu salah baca saja, salah arti. Kalau ashur itu bulan, jamak daripada syahrun. Kalau ashar ini isim tabdil dari apa? Syuhroh. Ya, terkenal, lebih terkenal ashar. Kalau ashur itu bulan. Lisaumi, untuk kita puasa ba'da Ramadhana, setelah bulan Ramadan. Ba'da Ramadhana, setelah bulan Ramadan. Kok ini dibaca fathah? Iya, karena setelahnya nggak ada kalimat yang terkait dengan Ramadan. Tidak ada kalimat yang dimudofkan, disandarkan kepada Ramadan. Kalau al-ashhur ini khobar dari Abdul. Apa? Bulan-bulan apa yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan? Al-ashhurul hurumu, itu bulan-bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, ini disebut ashhurul hurum. Wahia, adapun ashhurul hurum, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wa Rajaba, wal Muharramu. Wa abdulluha al Muharramu, yang paling utama adalah bulan Muharram. Wa yalihi fil fadilati, dan berikutnya, ya, dalam keutamaan puasa setelah bulan Muharram adalah Sya'banu, bulan Sya'ban. Wa qala Royaniyu, dan Imam Royani mengatakan Rajab justru setelah bulan Ramadan, bukan apa, beliau mengatakan adalah bulan Rajab, ya, itu, ya, jadi bukan bulan Sya'ban, bulan Rajab. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, walaisul amru kama qala, dan masalahnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh siapa? Imam Royani, tapi Imam Nawawi tetap mengatakan itu bulan Sya'ban. Qala wallahu a'lam. Dan demikianlah, ya, tentang puasa sunat, ya, yang, ya, tentunya, ya, ibadah sunat, ya, umumnya adalah untuk menambah, ya, kekurangan daripada puasa fardu kita atau ibadah fardu kita. Itu fungsi awal dari ibadah sunat. Ya, makanya kita bersyukur setiap ibadah fardu Allah kasih ibadah sunat. Ya kan? Maksudnya apa? Untuk menambal kekurangan dalam ibadah fardu. Ya kan gitu. Ya, ini dalilnya sebenarnya sholat sebenarnya. Ya, ketika Allah, ya, menyuruh memeriksa sholat seseorang, karena kan nanti sholat yang paling utama, yang paling dulu diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalu ma yuhasabu bil mar'u as-shalah. Nah, kalau sholatnya ada kekurangan, Allah suruh cari, ya, dari ibadah yang bersifat sholat yang bersifat sunat. Makanya ba'diyah qobliyah itu fungsinya, belum lagi sholat-sholawat yang tidak terkait dengan sholat fardu, ya, duha dan sebagainya. Nah, itu untuk menambal, ya, menambal. Nah, kedua, ibadah sunat ini adalah untuk meraih cinta Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, mazala abdi
yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah yang bersifat nawafil. Nawafil tatawu itu sama, bersifat sunnat. Ya, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai dia. Jadi untuk meraih cinta Allah itu perbanyak ibadah yang bersifat sunat, entah itu sholat, entah itu puasa, itu untuk meraih cinta Allah. Nah, kalau sudah dicintai oleh Allah, ya ini perlu proses, makanya pakai hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, aku adalah telinganya. Alladzi yasma'u bihi, dengan telinga itu dia mendengar. Artinya apa? Telinganya dijaga oleh Allah. Wa kuntu basarahu alladzi yubsiru bihi. Aku adalah matanya, dengan mata itu dia melihat. Artinya apa? Matanya dijaga oleh Allah. Ya kan? Wa kuntu yadaihi, dan aku adalah kedua tangannya, dengan tangannya itu dia melakukan, dia bihima. Tangannya dijaga oleh Allah, nggak akan mudah untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, wa kuntu rijlaihi, ya alati yamshi bihima. Aku adalah kedua kakinya, dengan dua kaki itu dia melangkah, berjalan. Maka yang ditempuh pasti adalah tempat-tempat yang baik. Kenapa? Kedua kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini arti ya penjabaran daripada dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengartikan punya indera keenam. Ya, ini disebut parosah. Kalau orang kita nyebutnya firasat, ya, firasat. Ya, ini indera keenam. Kenapa? Itu kalau sudah dicintai oleh Allah. Pantaslah para aulia. Ya, kenapa mereka punya karomah? Ya, karena itu ibadah sunatnya yang luar biasa. Nah, kalau ibadah sunatnya cakep, udah pasti yang fardu lebih cakep lagi. Ya kan? Logikanya kan orang nggak mungkin dia sholat ba'da zuhur sementara dia nggak sholat zuhur, ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Ya udah pasti sholat fardunya lebih hebat daripada sholat sunatnya. Dan demikianlah ya, mudah-mudahan dengan kita baca bab puasa sesuai dengan permohonan kita kepada Allah dari mulai masuknya bulan Rajab, itu Allah kasih keberkahan kita kepada di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Ya amin ya rabbal alamin, dan kita dalam keadaan sehat walafiat, ya bebas dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Wallahu alam bisawab. Jadi mudah-mudahan ya malam Rabu akan datang kita tawakuf ya sementara. Ini jadi terakhir ngaji kan nih. Ya. Ya mudah-mudahan kita bisa ya bertemu kembali ya tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih. Ya rabbana ya Allah, ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi sihatin wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka al afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam.